Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang aljabar. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep aljabar, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana mengoperasikannya. Kali ini kita akan coba membahas tentang aplikasi penerapan konsep aljabar tersebut dalam ekonomi dan bisnis. Ada beberapa tema dalam ekonomi bisnis yang berkaitan dengan konsep aljabar. Yang pertama adalah tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan teori ekonomi, tentunya konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ini juga sudah pernah mendengarnya begitu. Ya, jadi konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu bisa kita jelaskan dalam bentuk matematika yang nanti disajikan dalam bentuk aljabar. Itu seperti yang bisa kalian lihat pada slide begitu, bahwa permintaan ataupun penawaran itu dipengaruhi banyaknya permintaan, banyaknya penawaran itu dipengaruhi oleh harga. Itu makanya di situ bisa kita lihat ada variabel P dan variabel Q, di mana P itu price dari bahasa Inggris yang artinya harga, sedangkan Q itu quantity atau kuantitas, banyak Jika itu konteksnya permintaan berarti banyaknya permintaan, jika konteksnya penawaran berarti banyaknya penawaran. Tapi yang jelas banyaknya permintaan ataupun besarnya harga itu saling mempengaruhi. Dan itu dijelaskan dalam bentuk persamaan yang ada pada slide itu di mana Q sama dengan AP ditambah B. Nilai A dan nilai B nanti adalah suatu bilangan nanti kita akan lebih pahami ketika membahas contoh soal. Sedangkan Q dan P tadi adalah sebuah variabel sebuah variabel di mana kita di kuantitas, P itu harga gitu. Dan persamaan permintaan ataupun penawaran itu bisa disajikan dalam bentuk Q sama dengan ataupun P sama dengan. Nah, ini disebut dengan bentuk persamaan linear. Kenapa disebut dengan persamaan linear? Karena nanti dinamika perubahan permintaan terhadap harga, perubahan penawaran terhadap harga itu disajikan dalam bentuk hubungan yang linear, hubungan garis lurus. Kita lihat pada slide berikutnya. Ini konsep permintaan, di mana jumlah permintaan barang itu berbanding terbalik dengan harga barang Jadi semakin mahal harganya maka permintaan akan semakin menurun. Tapi ketika semakin murah suatu barang maka permintaannya akan naik. Itu berarti terjadi konsep berbanding terbalik yang ketika disajikan dalam bentuk grafik seperti yang ada di slide Jadi semakin ke kanan kuantitasnya, semakin menurun harganya gitu. Atau kalau kita bisa lihat di sini kemiringannya bukan bentuk tanjakan tapi turunan ke arah kanan itu dia menurun, semakin ke kanan semakin menurun itu karena tadi konsep permintaan semakin tinggi harga semakin turun permintaan, semakin turun harga semakin tinggi permintaan. Nah persamaannya itu bisa disajikan dalam bentuk ini nanti QD QD itu artinya quantity of demand D itu demand permintaan. Jadi banyaknya permintaan itu bisa disajikan dalam bentuk persamaan seperti ini di mana nilai A-nya itu selalu bertanda negatif.
Nah, itu ciri-ciri persamaan permintaan ya. Ciri-ciri persamaan permintaan adalah koefisiennya nilai A-nya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif ya? Tadi kita bisa lihat dari grafiknya ya. Itu dia menurun, semakin ke kanan semakin menurun. Itu menunjukkan dia berbanding terbalik. Itu. Selanjutnya, nah ini contoh soal ya. Nah, bagaimana maksudnya? Berbicara tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, beberapa hal yang mesti kita kuasai adalah kemampuan menyusun persamaan. Nah, dalam contoh ini kita diminta menyusun persamaan permintaan. Persamaan permintaan. Jika diketahui gitu ya. Informasi yang pertama, jika harga barang 60 per unit, permintaannya 20 unit. Jika harga barang 40 unit, maka Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Ya, dari soal pun sudah menggambarkan gitu ya, menunjukkan bahwa semakin ketika harganya menurun, permintaannya bertambah, meningkat. Nah, ini berarti sudah tepat nih konteksnya permintaan. Nah, kita diminta menuliskan bentuk persamaannya, persamaan permintaannya dari informasi tersebut. Bagaimana caranya? Kita akan bahas. Oke. Ya, kita kembali ke soal. Tadi harga untuk P1 oke. Untuk P1 harganya adalah Rp60. Ketika harganya Rp60, maka permintaannya sebesar 20 unit. Yang kedua, ketika P-nya 2, harga keduanya itu 40 unit, Rp40 per unit, maka permintaannya sebesar Q2-nya adalah 30 unit. Itu ya. Nah, kita masukkan ke persamaan. Tadi kan bentuk persamaannya adalah Q sama dengan A tambah A, AP tambah B. Q sama dengan AP tambah B. Sehingga untuk P1 dan Q1, maka Q-nya 20, kemudian P-nya 60. A dikali 60 tambah B. Itu kalau kita pakai yang P1 dan Q1. Q1-nya 20 ya, maka menggantikan Q yang di sini menjadi 20, sedangkan P yang 60 ya menggantikan P yang di sini, sehingga dikali dengan A. Sehingga kita dapatkan di sini 20 sama dengan 60A tambah B. Selanjutnya, oke, saya geser sedikit. Untuk P2 dan Q2, maka persamaannya menjadi 30 sama dengan 40A tambah B. Kita mendapatkan dua persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Tuh, 20 tambah, 60A, 60A tambah B, dan yang kedua, persamaan yang kedua adalah 30 sama dengan 40A tambah B. Nah, ketika kita mendapatkan dua persamaan, kita bisa lakukan sebagaimana pada pembahasan ini ya, model perkembangan usaha ya. Itu bisa disebut dengan eliminasi. Nama prosedurnya disebut prosedur eliminasi, mengeliminasi. Kita di sini memiliki dua variabel A dan B, dan memiliki dua persamaan 1 dan persamaan 2. Maka ini kita bisa menentukan yang mencari nilai A dan B-nya. Kita bisa mencari nilai A dan B-nya dengan menggunakan prosedur eliminasi. Oke, caranya gimana? Kita
susun dua persamaan tersebut sejajar. Jadi ini saya pindahkan ke samping sini ya, sehingga di sini jadinya 20 sama dengan 60A tambah B. Tuh. Ini persamaan pertama tadi ya. Nah, sekarang apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya, nah, kita bisa mengenolkan B. Ketika B-nya 0, berarti kita bisa menentukan nilai A nanti. Bagaimana caranya biar B-nya 0? Maka kita kurangkan. Karena B kurang B, 0. Sedangkan 40A dikurang 60A, ya, ini 60-nya ketinggalan lagi ya. 40A dikurang 60A sama dengan negatif 20A. Sedangkan 30 kurang 20 sama dengan 10. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari nilai A, berarti kedua ruas dibagi negatif 20. Ini pun juga dibagi negatif 20. Sehingga di sini menjadi A ya, karena negatif 20 bagi negatif 21 ya, 1 kali AA. Kemudian 10 dibagi negatif 20, itu kita bisa tulis menjadi negatif setengah atau negatif 0,5. Oke. Kita sudah menemukan A-nya. Ya. Kenapa kita harus mencari nilai A dan mencari nilai B? Nah, karena tadi soalnya adalah kita diminta menentukan persamaan fungsi permintaan ya. Kita diminta membuat bentuk umum permintaannya. Karena dari informasi soal yang ini tadi kan kita baru diberikan dua kasus gitu ya. Kasus pertama kalau harganya 60, permintaannya 20. Kalau harganya 40, permintaannya 30. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum persamaannya yang menunjukkan tingkat perubahan permintaan ya. Tingkat perubahan permintaan berdasarkan perubahan harga itu dalam bentuk sebuah persamaan. Nah, untuk persamaan tadi kan ini ya. Nah, dan persamaan ini memerlukan nilai A dan nilai B. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A, yaitu negatif setengah atau negatif 0,5. Nah, sekarang kita mencari nilai B-nya. Nah, kita masukkan ke salah satu persamaan saja, gitu ya. Nah, misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama, di mana 20 sama dengan 60A tambah B. 20 sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya adalah negatif setengah. Berarti 60 dibagi negatif dikali negatif setengah tambah B. Sehingga 20. 60 dikali negatif setengah negatif 30 tambah B. Untuk mendapatkan nilai B, maka di sini kita tambahkan 30. Di sini pun kita tambahkan dengan 30. Sehingga di sini 50, di sini sama dengan B. Jadi A-nya negatif setengah, B-nya 50. Sehingga persamaan permintaannya adalah, kita tuliskan bentuk umumnya QD ya, karena ini permintaan ya. QD sama dengan AP tambah B. Maka QD sama dengan A-nya berapa? Negatif setengah P tambah B-nya 50. Nah, inilah persamaan permintaannya. Bentuk umum dari perubahan permintaan berdasarkan perubahan harga. Sehingga nanti kalau kita mau tahu gitu ya, kalau misalnya barang itu dijual dengan harga 70 rupiah, maka berapa jumlah permintaannya? Kita bisa menggunakan persamaan ini dengan memasukkan berapa harganya gitu ya. Misalkan tadi kalau harganya 60 jadinya 20. Kalau harganya 40 jadinya 30. Bagaimana kalau harganya dari 70? Ya masukkan aja ke persamaan gitu ya. Bahwa QD sama dengan negatif setengah kali 70 tambah 50 gitu ya. Negatif setengah dari 70 negatif 35. Nah, negatif 35
tambah 50, berarti 50 kurang 35. Berapa 50 kurang 35? 15. Maka banyaknya permintaan kalau harganya Rp70 per unit adalah 15 unit. Dan terbukti ya, kalau tadi harganya 60, permintaannya 20, ternyata ketika dinaikkan jadi 70, harganya menjadi jumlah permintaannya menjadi 15 saja. Nah, ini cara menentukan persamaannya, permintaan. Begitu pula nanti persamaan penawaran ya, sama caranya sama. Cuma nanti untuk mengeceknya apakah jawaban kita benar atau salah, kalau persamaan permintaan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pasti koefisien dari P-nya bertanda negatif. Itu ciri-ciri dari persamaan permintaan. Koefisiennya itu bertanda negatif. Nah, dalam contoh ini dia negatif setengah. Oke, nah itu. Baik, kita lanjutkan. Itu untuk permintaan. Oke. Sebenarnya untuk penawaran pun sama ya. Untuk penawaran juga sama. Nah, kalau tadi permintaan itu harga naik barang permintaan turun, harga turun permintaan naik, sedangkan kalau penawaran berbanding lurus. Jadi kalau harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga ditambah, meningkat. Tapi kalau harga barangnya menurun, maka penawaran barangnya juga menurun, berbanding lurus. Sehingga gitu ya, ketika disajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya berupa garis lurus yang semakin ke kanan semakin menanjak, semakin menaik. Seperti pada slide ya. Itu. Dan ketika disajikan dalam bentuk persamaan ya, di situ pakai QS ya. QS, Q tadi quantity ya, S-nya supply ya, penawaran, maka nilai koefisien A-nya bertanda positif. Karena dia berbanding lurus. Ya, kemiringannya positif, menanjak ke atas. Tuh. Maka kalau kita punya soal seperti ini, kita bisa melakukan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Tuh. Oke, kita coba bahas kembali. Kita lihat dulu soalnya. Ketika harganya P1-nya harganya 60, maka jumlah penawarannya sebesar 20. Ketika harganya 80, barang yang ditawarkan bertambah menjadi 30. Nah, kita diminta menentukan persamaan penawarannya. Langkah yang sama seperti tadi ya. Jadi untuk yang pertama ini, maka 20 sama dengan 60A tambah B. Persamaan pertama. Persamaan yang kedua berarti 30 sama dengan 80A tambah B. Oke. Sama, B-nya kita bisa hilangkan ya, jadikan 0 dengan cara dikurang, sehingga B kurang B0, 60 kurang 80. Itu berapa? Negatif 20A ya. Negatif 20A. Kemudian 20 kurang 30, negatif 10. Keduanya kita bagi negatif 20. Sehingga di sini tersisa A, di sini setengah. Ya. Nilai A-nya setengah. Untuk nilai A sama dengan setengah, maka kita bisa cari nilai B dengan memasukkan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama. Sehingga 20 sama dengan 60 kali setengah tambah B. Jadi 20 sama dengan 30 tambah B. Itu setengahnya dari 60, 30 ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nilai B, kita kurangkan di sini 30, di sini pun juga dikurangkan dengan 30. Sehingga di sini sisa B saja, dan ini menjadi negatif 10. Jadi B-nya negatif 10. Sehingga persamaan
permintaannya, mohon maaf, penawaran, maka persen penawarannya adalah bentuk umumnya gini ya, QS sama dengan AP tambah B. Maka QS sama dengan A-nya tadi setengah P, B-nya negatif 10 dikurang 10. Nah, inilah persamaan penawaran. Gitu. Ya, jadi caranya sama seperti ketika kita ingin menentukan persamaan permintaan. Itu. Nah, tentunya konsep permintaan ini kan sangat identik dengan konsumen ya. Jadi ya kalau konsumen itu pengennya kalau harganya turun dia akan beli banyak, mumpung harganya lagi murah. Tapi ketika harganya lagi mahal dia akan mengurangi permintaannya. Itu. Tapi dalam konteks penjual maka konsep penawaran yang berlaku gitu ya. Kalau harganya lagi mahal maka barang akan di stok sebanyak-banyaknya. Tapi ketika harganya turun maka stoknya dibatasi, dikurangi. Itu. Kemudian ada istilah yang namanya adalah keseimbangan pasar gitu ya. Nah, keseimbangan pasar ini tidak lain adalah kondisi di mana gitu ya antara penawaran dari penjual dengan permintaan dari konsumen itu ketemu gitu ya. Itu disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi tadi yang maunya konsumen dengan menggunakan konsep permintaan dan maunya penjual dengan konsep penawaran, itu nanti kita cari titik temunya ya. Kita cari titik temunya dalam bentuk keseimbangan pasar. Di mana disitulah kemudian terjadi transaksi. Itu. Jadi yang kemudian dalam bentuk matematikanya keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Itu ya. Jadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, maka pertanyaannya nanti ya, kalau untuk soal ini ya, pada kuantitas dan harga berapakah terjadi keseimbangan pasar? Pada harga berapa dan pada jumlah barang yang berapa itu kemudian antara konsumen dan penjual itu terjadi persetujuan gitu ya, terjadi deal yang itu kemudian disebut dengan keseimbangan pasar ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika banyaknya permintaan sama dengan banyaknya penawaran. Oke. Maka dengan contoh soal sebelumnya ya, dengan contoh soal sebelumnya, ini ya. Nah, contoh soal sebelumnya kita mendapatkan persamaan yaitu QD sama dengan negatif setengah P tambah 50. Sedangkan untuk persamaan penawarannya itu setengah P kurang 10. Maka pada harga dan jumlah barang berapakah terjadi keseimbangan pasar? Untuk contoh soal yang tadi ya. Oke, kita akan tulis ulang ya. Untuk yang permintaan ini, di mana QD sama dengan negatif setengah P tambah 50, sedangkan QS-nya setengah P kurang 10. Ini. Dan tadi pertanyaannya apa? Pada harga dan banyak barang berapakah terjadi keseimbangan pasar? Sedangkan keseimbangan pasar tadi terjadi ketika QD sama dengan QS. Itu. QD-nya apa? QD-nya ini. Maka negatif setengah P tambah 50 sama dengan QS-nya yang ini. Yaitu setengah P kurang 10. Oke. Langkah selanjutnya bagaimana?
langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan yang sama-sama P dioperasikan dengan sama-sama P, sedangkan yang tidak ada P-nya kita operasikan yang dengan tidak ada P-nya. Oke, pada contoh soal ini, maka misalnya gitu ya, 10-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 50 ditambah 10. Dan di sini setengah P ya. Dan yang negatif setengah P di sini kita pindah ke ruas. Mohon maaf ya, tadi yang negatif 10 kita pindah ke ruas kiri, menjadinya 50 tambah 10. Sedangkan negatif setengah P-nya ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif ya, menjadi tambah setengah P. Maka di sini 50 tambah 10 sama dengan 60. Setengah P tambah setengah P adalah P. Oke, jadi pada keseimbangan pasar, harga yang disepakati adalah Rp60 per unit. Nah, bagaimana dengan banyaknya barang? Banyaknya barang kita bisa masukkan nilai P yang 60 ini ke salah satu persamaan, bisa ke sini atau ke sini. Misalkan kita masukkan ke QS. Maka QS sama dengan setengah P-nya tadi 60 ya, dikurang 10. Setengah dari 60 adalah 30, dikurang 10 sama dengan 20. Nah, inilah jawabannya. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp60 per unit dengan banyaknya barang Rp20 per unit. Gitu. Ini tentang keseimbangan pasar. Ya. Jadi kita akan banyak menggunakan prosedur eliminasi ya, untuk menyelesaikan tadi ya persamaan permintaan maupun penawaran. Kemudian ketika ingin menentukan keseimbangan pasar, kita cukup melakukan pemindahan saja untuk memperoleh nilai P dan nilai Q pada keseimbangan pasar. Oke. Nah, selanjutnya yang akan dibahas. Oke, nah ini untuk soal yang lain ya, tapi tidak perlu kita bahas. Silakan nanti dicoba sendiri ya soal yang ini. Oke. Ada istilah yang namanya pajak dan subsidi. Nah, ini namanya suatu barang ya, itu bisa dikenakan pajak yang itu dibebankan ke ini ya, ke penjual ya. Begitu pula subsidi yang itu nanti mengurangi harga dari barang yang dijual. Misalkan gitu ya, pada contoh soal yang tadi gitu, ternyata dikenakan pajak sebesar Rp per unit, maka persamaan penawaran ya. Nah, jadi di sini yang akan mengalami perubahan ketika terjadi pajak, ketika dikenakan pajak maupun subsidi, itu hanya persamaan penawarannya saja. Makanya di sini dia QS ya, QS. Itu. Nah, jadi kalau ada dikenakan pajak sebesar Rp per unit, maka kita tambahkan T pada persamaannya. Tapi, nah ini yang perlu diperhatikan juga ya. Ini sangat penting karena tadi yang kita kerjakan tadi kan bentuk persamaannya Q sama dengan ya. Q sama dengan, QS sama dengan, QD sama dengan gitu ya. Tapi ketika kita membicarakan tentang pajak dan subsidi, maka persamaan itu harus diubah ke bentuk P sama dengan. Pada contoh ini ya, seperti ini. Jadi ketika dikenakan pajak Rp per unit, maka bentuk
persamaan yang awalnya hanya ini ya, P sama dengan A QS tambah B. Ketika dikenakan pajak sebesar T rupiah per unit, maka tambahkan T. Itu. Tapi ketika pajaknya itu berupa persentase ya, persentase dari harga jual, maka ditambah T dikali P. Itu untuk pajak. Kalau subsidi, nah bedanya adalah kalau subsidi dia pengurangan. Nah tadi ya, kalau T itu dari tax ya, bahasa Inggrisnya tax itu pajak, gitu ya. Kemudian ini S ya, subsidi. Nah, kalau subsidi dia mengurangi, jadi dikurang S. Nah, jadi kalau dia S rupiah per unit subsidinya maka dikurang S. Tapi kalau dia S persen dari harga jual berarti dikurang SP. Itu. Nah, misalkan dengan contoh soal yang tadi sudah kita bahas ya, bagaimana fungsi penawaran jika dikenakan pajak Rp5 per unit? Bagaimana fungsi penawaran jika dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit? Kemudian, lalu bagaimana keseimbangan pasarnya setelah dikenakan pajak? Pada harga dan kuantitas barang berapakah terjadi keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak Rp5 per unit? Kita akan bahas dua soal pertama dulu. Nah, karena nanti dua soal berikutnya yang subsidi sama yang subsidi ya, itu ya tadi konsepnya sama ya, konsepnya sama, hanya saja kalau subsidi mengurangi, dikurangi, kalau pajak ditambah. Nah, itu saja bedanya. Kita akan bahas dua soal dulu. Oke. Bagaimana fungsi penawaran jika dikenakan pajak Rp5 per unit dengan soal yang tadi ya. Oke. Jadi fungsi persamaan yang ini, fungsi penawaran yang ini ya, QS sama dengan setengah P kurang 10, ketika dikenakan pajak sebanyak Rp5 per unit, kira-kira jadi seperti apa? Ya, saya tuliskan ulang, QS sama dengan setengah P kurang 10, kemudian dapat pajak Rp5 per unit. Ingat tadi ya, bentuk persamaannya harus berupa P sama dengan. Kalau ini kan masih dalam bentuk Q sama dengan ya, maka kita harus ubah. Caranya gimana? Oke, QS sama dengan setengah P kurang 10. Maka kita pindahkan dulu 10-nya menjadi QS tambah 10 sama dengan setengah P. Kemudian di sini setengah P ya, biar di sini jadi P maka di sini kali 2. Maka yang ini pun juga dikali 2 ya. Karena nanti 2 kali setengah 1 ya, 2 bagi 2 1 sisa P. Maka di sini P sama dengan 2 QS ya, 2 kali QS 2 QS, 2 kali 10 20. Maka P sama dengan 2 QS tambah 20. Oke, saya buat ulang ya biar lebih rapi, 2 QS tambah 20. Tuh. Dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit, maka P setelah kena pajak, mohon maaf, maksudnya fungsi penawaran setelah dikenakan pajak adalah, saya kasih tanda bintang ya, ini artinya fungsi penawaran setelah dikenakan pajak Rp5 per unit adalah 2 QS tambah 20. Kalau kena pajak berarti tambah 5. Sehingga persamaannya menjadi 2 QS tambah 20. Itu. Maka P setelah kena pajak adalah 2 QS tambah 20. Itu. Nah, inilah fungsi penawaran setelah dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit. Pertanyaan berikutnya, maka pada harga dan kuantitas berapakah terjadi keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak Rp5 per unit? Nah, karena dikenakan pajak gitu ya, maka persamaannya berubah sehingga keseimbangan pasar yang tadi sudah kita bahas pada
soal sebelumnya juga tentunya akan berubah ya, tidak lagi 60-20 ya, tentunya akan berubah. Nah, tapi yang jelas ini kita ubah dulu ke bentuk QS lagi ya, seperti awal. Maka menjadi P, nah ini pindah lagi ke kiri ya, jadinya P kurang 25 sama dengan 2 QS. Nah, biar di sini jadi QS, maka di sini bagi 2. Ini bagi 2. Sehingga menjadi QS sama dengan setengah P kurang 25/2. Nah, boleh begini aja Bapak. Bentuk ini sama. Karena kan di sini 1 ya. Jadi 1/2 P kemudian kurang 25/2 QS. Nah, inilah persamaan penawaran yang baru. Nah, baru kita kertasnya habis ya. Nah, saya coba bahas di sini ya. Lipat dulu. Oke, saya coba tuliskan ulang tadi QS-nya. QS persamaan untuk keseimbangan pasar kan ini ya, QS sama dengan QD. Nah, QS-nya QS yang terbaru, yaitu setengah P kurang 25/2. Nggak pakai negatif ya, setengah P kurang 25/2. Sedangkan QD-nya tadi ini ya, QD-nya negatif setengah P tambah 50. Negatif setengah P tambah 50. Maka langkah yang sama seperti yang tadi juga ya. Jadi yang 50, oh ya mungkin tadi sebelumnya agak bingung ya, kok 50-nya jadi di sebelah kiri ya. Nah, ini saya coba perbaiki ya, jadi di sini 50 ya. Yang negatif 25/2 itu saya pindah ke kanan menjadi tambah 25/2. Kemudian di sini ada setengah P. Negatif setengah P-nya ke kiri menjadi tambah setengah P. Di sini menjadi P saja ya. Kemudian ini jadinya, kalau disamakan menyebutnya, jadinya 100 tambah 25. Atau P sama dengan 125/2. Atau berapa? 62,5 ya. 62,5. Oke, nah ini nilai P-nya. Kemudian nilai Q-nya, maka nilai Q-nya kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Oke. Cuma kan oh ini harganya ya 125/2 ini 62,5 itu harganya ya. Jadi pada keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, maka harganya pada keseimbangan pasar adalah sebesar Rp62,5 per unit. Sedangkan untuk kuantitasnya, banyaknya barangnya, berarti kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang QD ini saja menjadi negatif setengah P-nya 62,5 ya, atau kita tuliskan dalam bentuk pecahan saja 125/2 tambah 50. Ini Q-nya ya tadi, Q sama dengan negatif setengah kali 125/2 tambah 50. Ini menjadi negatif 125/4 tambah 50. Itu sama dengan berapa ya? Ini kita bagi 2 lagi. Nah, tadi 62,5 bagi 2 lagi menjadi 60 bagi 2, 30, 31, 31,25. Nah, ini tambah 50. Ini negatif ya. Tuh.
negatif 31,25 ditambah 50. Nah, berapa jawabannya? Saya coba hitung dulu ya. Berapa hasilnya? Nah, cuma kan ini yang perlu kita pahami ya. Ini kan jumlah barang ya, Ki ya. Sedangkan jumlah barang itu tidak ada yang koma-koma ya. Dia selalu bulat ya. 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Jadi tidak ada jumlah barang itu pakai koma-koma. Sebagaimana pada contoh. Pada contoh ini kan dia koma-koma ya. Dan tapi dalam soal ya sangat mungkin kita mendapatkan yang seperti itu ya. Hasilnya tidak bulat gitu ya, karena memang tidak memungkinkan juga ya bisa membuat soal yang hasilnya itu semuanya bisa bulat gitu ya. Itu. Nah, ini hasilnya misalnya jadinya 18,75. Itu negatif 31,25 tambah 50 itu 18,75. Nah, ini kan tidak bulat ya. Tidak bulat. Nah, tapi ini kita bisa perkirakan menjadi 19. Jadi ketika barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit, maka nanti persamaan penawarannya menjadi seperti ini ya. Tapi kalau kita ubah ke bentuk QS menjadi seperti ini, nah sehingga ketika mencari keseimbangan pasarnya diperolehlah harganya segini ya, 62,5 dan Q-nya 18,75 atau dibulatkan menjadi 19 unit. Gitu. Oke, nah ini penjelasan tentang keseimbangan pasar ya ketika dikenakan pajak. Bagaimana dengan yang subsidi? Yang subsidi sama konsepnya ya, cuma ya tadi subsidi itu dikurangi dan bentuk persamaannya harus dalam bentuk P sama dengan ya, tidak dalam bentuk Q sama dengan, tapi dalam bentuk P sama dengan. Itu. Nah, setelah itu ketika dikenakan subsidi pun juga sama, akan terjadi keseimbangan pasar yang berbeda lagi nanti jumlah harga dan barangnya, dan kita cari dengan cara atau langkah yang sama seperti yang saya jelaskan untuk yang pajak kali ini. Nah, itu. Oke, sepertinya untuk penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar ya, itu yang perlu saya sampaikan sampai pada subsidi dan pajak. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.